Halo semuanya, perkenalkan aku Amiel dari Pamia Damanik, dan kali ini aku akan menjelaskan latar belakang serta sejarah singkat dari Nicholas II. Nicholas II ini lahir pada 18 Mei 1868 di Tsarskoye Selo dekat Santo Petersburg. Ia merupakan putra dari Tsar Alexander III dan Maria Feodorovna. Ia adalah cucu dari Tsar Alexander II dan merupakan tsar terakhir Kekaisaran Rusia yang memerintah dari tahun 1894 sampai 1917. Nah, tsar ini adalah gelar penguasa monarki yang digunakan dalam rumpun bahasa Slavia, terutama di Rusia dan Bulgaria. Jadi tsar ini sama dengan kaisar. Nicholas II dikenal sebagai penguasa yang autokratik namun ragu-ragu, dan masa pemerintahannya itu ditandai dengan berbagai tantangan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Nicholas II mulai memerintah di tahun 1894 setelah kematian ayahnya, dan ia naik tahta di umur 26 tahun. Perjalanan singkat selama pemerintah Nicholas II itu berawal dari setelah dia naik tahta, Nicholas II berusaha mempertahankan kekuasaan absolut. Meskipun waktu itu ia setuju untuk membentuk Duma atau parlemen, setelah revolusi 1905, ia membatasi kekuasaan lembaga tersebut dan memberikan konsesi minimal. Selama memerintah, Nicholas II memilih untuk mengikuti nasihat istrinya Alexandra dan penasihat kontroversialnya itu Grigory Rasputin daripada mendengarkan suara-suara reformis di sekitarnya. Pada keterlibatan Nicholas II di Perang Rusia dan Jepang tahun 1904-1905, itu Rusia berakhir dengan kekalahan. Nah, kekalahan ini memperburuk ketidakpuasan rakyat dan memicu revolusi 1905. Di waktu itu akhirnya Nicholas mengizinkan pembentukan Duma, tapi ia tetap menolak untuk memberi kekuasaan kepada lembaga tersebut. Pada Perang Dunia I, Nicholas mengambil alih komando angkatan bersenjata Rusia. Keputusan ini berujung pada bencana militer. Rusia mengalami banyak kekalahan yang menyebabkan keruntuhan moral di kalangan tentara dan rakyat. Ketidakmampuan pemerintahannya untuk menangani krisis ini menyebabkan semakin meningkatnya ketidakpuasan, berujung pada Revolusi Februari 1917. Akhirnya, pada Maret 1917, setelah tekanan besar dari demonstrasi rakyat dan kerusuhan di Petrograd, Nicholas II akhirnya terpaksa mengundurkan diri. Ia ditahan bersama keluarganya oleh pemerintah sementara yang waktu itu dipimpin oleh Georgy Lvov, dan waktu itu ada rencana untuk mengirim keluarga kerajaan ke Inggris, tetapi dibatalkan oleh Bolshevik dan mereka dipindahkan ke Yekaterinburg. Pada malam 17 Juli 1918, Nicholas II beserta keluarganya dieksekusi oleh Bolshevik di rumah Ipatiev di Yekaterinburg. Pembunuhan ini dianggap sebagai tindakan brutal yang menandai akhir dari dinasti Romanov yang telah berkuasa lebih dari 3 abad. Nah, Nicholas II dikenal sebagai penguasa yang tidak mampu menghadapi tantangan zaman modern. Meskipun ada upaya untuk memodernisasi Rusia selama pemerintahannya, komitmen terhadap autokrasi dan pengaruh lingkungan yang negatif menyebabkan keruntuhan monarki Romanov ini. Setelah kematiannya, banyak orang percaya bahwa ia adalah martir karena cara kematiannya dan mulai menghormatinya sebagai santo dalam gereja. Halo semua, perkenalkan aku Lira Syariatul Aisyah dengan NIM 22020246049. Siapa aja sih tokoh dan juga apa peran-perannya pada era kepemimpinannya Tsar Nicholas II? Yang pertama tentu ada Tsar Nicholas II itu sendiri. Nicholas Alexandrovich Romanov atau yang dikenal dengan Tsar Nicholas II itu adalah kaisar terakhir di Rusia yang menjabat
pada tahun 1894 hingga 1917. Selain menjadi pemimpin atau kaisar, Nicholas II juga merangkap menjadi Panglima Angkatan Darat. Ia dijuluki sebagai Bloody Nicholas oleh para musuh politiknya karena peristiwa tragedi Kodinka, yaitu pembantaian berdarah pada kaum Yahudi atau disebut dengan Bloody Sunday, di mana dalam peristiwa ini terjadi penembakan terhadap warga sipil yang tidak bersenjata, dan insiden ini menyebabkan sejumlah kematian yang kemudian memicu adanya revolusi Rusia pada tahun 1905. Nicholas II adalah seseorang yang sangat percaya pada sistem monarki absolut sebagai seorang pemimpin, dan ia tidak mau memberikan ruang pada parlemen dan juga partai politik untuk memiliki peran yang signifikan dalam pemerintahannya. Sebagai seorang pemimpin, ia adalah sosok yang cukup introvert, yaitu seseorang yang cukup jauh dari rakyatnya, sehingga ia lebih banyak mendengarkan nasihat-nasihat itu dari lingkaran istananya saja. Salah satu keputusan terbesar yang dibuat oleh Tsar Nicholas II itu adalah melibatkan Rusia dalam Perang Dunia ke-1, di mana dalam Perang Dunia ke-1 ini Rusia sangat banyak menghabiskan sumber daya negara, sehingga kemudian semakin memperparah kondisi sosial dan juga ekonomi di dalam negerinya. Yang kedua ada Grigori Rasputin. Ia adalah seorang petani biasa yang kemudian menjadi sosok berpengaruh di istana kekaisaran karena kemampuannya sebagai seorang mistikus. Peran-peran dari Grigori Rasputin yang pertama adalah seorang penyembuh. Rasputin ini dipercaya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit, sehingga kemampuan inilah yang kemudian membuatnya mendapatkan kepercayaan penuh dari Tsarina Alexandra atau permaisuri istana atau istri dari Tsar Nicholas II. Yang kedua sebagai penasihat spiritual. Rasputin ini karena kepercayaannya yang sudah didapat dari sang permaisuri, ia seringkali diminta untuk memberikan nasihat kepada permaisuri dan juga sang Tsar Nicholas itu sendiri, sehingga ia dianggap sebagai sosok yang sangat bijaksana dan mampu memberikan ketenangan ketika ada situasi sulit atau dalam keadaan konflik di dalam negara. Saya Saulia Aprilian dengan NIM 22020460048. Di sini saya ingin menjelaskan dampak jangka pendek dari periode Kekaisaran Nicholas II terhadap Kekaisaran Rusia. Dalam jangka pendek, periode Nicholas II berdampak pada ketidakstabilan ekonomi, sosial, politik, dan militer yang pada akhirnya berkontribusi pada jatuhnya monarki Rusia dan revolusi. Yang pertama, ketidakstabilan ekonomi. Pada masa kekuasaan Nicholas II, Rusia menghadapi masalah ekonomi yang serius. Situasi ekonomi ini kemudian memburuk karena keterlibatan Rusia dalam Perang Dunia Pertama yang menghabiskan biaya perang yang sangat besar. Pemerintah Tsar juga terpaksa meningkatkan anggaran negara menjadi 8 kali lipat untuk mempersenjatai pasukan dan mendukung upaya perang. Tidak hanya itu, selama periode tersebut Rusia meninggalkan standar emas dan mulai mencetak uang dalam jumlah besar dan mengakibatkan inflasi melonjak hingga 400%. Dengan melonjaknya inflasi, banyak bahan pokok seperti makanan dan bahan bakar naik drastis menjadi 4 kali lipat, meskipun pendapatan petani hanya meningkat 2 kali lipat. Ketidaksetaraan pendapatan petani ini mengakibatkan para petani menimbun gandum dan produk lainnya karena takut harga bahan pokok akan terus naik. Kelangkaan bahan pokok kemudian diperburuk oleh distribusi makanan yang mengalami gangguan. Sebanyak 575 stasiun kereta pada tahun 1916 tidak berfungsi dan hanya sepertiga dari kebutuhan makanan untuk kota-kota besar seperti Petrograd dan Moskow yang berhasil sampai ke tempat tujuan. Yang kedua, ketidakstabilan sosial. Ketidakstabilan ekonomi yang dialami Rusia selama masa periode Nicholas II ini juga menimbulkan dampak sosial yang sangat besar. Di kota-kota besar seperti Petrograd, rakyat mengalami kekurangan makanan, terutama roti dan pasokan bahan bakar yang parah, yaitu hanya menerima setengah dari kebutuhannya. Kondisi ini juga diperparah oleh musim dingin pada tahun 1916 sampai 1917 yang mengakibatkan banyak pabrik terpaksa harus ditutup karena tidak ada bahan bakar untuk mengoperasikan mesin. Dengan banyaknya pabrik terpaksa ditutup, ribuan pekerja kehilangan mata pencariannya. Ketidakstabilan sosial kemudian semakin diperparah ketika permintaan produksi senjata meningkat drastis
sebagai akibat dari keterlibatan Rusia dalam Perang Dunia Pertama yang menyebabkan ledakan populasi pekerja hingga mencapai 3,5 juta orang. Namun peningkatan jumlah tenaga kerja ini tidak diimbangi dengan perbaikan dalam kondisi hidup, seperti perumahan yang memadai. Akibatnya perumahan menjadi sangat padat, tidak memadai, dan tidak higienis. Ketidakpuasan sosial dan ekonomi ini juga mengakibatkan meningkatnya jumlah pemogokan. Tercatat ada 819 pemogokan di Rusia pada tahun 1915, namun pada tahun 1917 pemogokan melonjak signifikan menjadi 1.130 pemogokan. Yang ketiga, ada ketidakstabilan militer. Di sisi militer, Rusia juga mengalami ketidakstabilan, terutama setelah mengalami kekalahan besar dalam Perang Dunia Pertama. Selama 3 tahun pertama keterlibatan Rusia dalam Perang Dunia Pertama, Rusia menderita kerugian besar, dengan jutaan tentara Rusia tewas atau terluka dan tanpa pencapaian yang berarti. Tidak hanya itu, Rusia juga mengalami kekalahan besar di medan perang dengan kehilangan wilayah strategis seperti Polandia, Lituania, dan sebagian Ukraina. Hal tersebut menciptakan rasa frustasi dan ketidakpuasan di kalangan pasukan militer dan mengakibatkan meningkatnya pemberontakan tentara. Selain itu, kegagalan militer dan kekacauan ekonomi ini juga memicu kritik keras dari Duma, badan legislatif Rusia, yang mulai secara terbuka mengecam ketidakmampuan pemerintah Tsar Nicholas II dalam menangani krisis perang, mengelola negara, dan memperbaiki ekonomi. Kemudian yang keempat itu ketidakstabilan politik. Dalam aspek politik, Rusia juga menghadapi tantangan politik yang serius. Dukungan besar dari rakyat Rusia terhadap Nicholas II ketika memasuki Perang Dunia pada tahun 1914 seiring waktu menimbulkan keraguan di kalangan rakyat dan elite politik karena ketidakmampuan Tsar untuk memimpin secara efektif dalam situasi krisis. Kondisi tersebut diperburuk ketika Duma menyerukan pergantian kabinet Tsar. Namun Nicholas II menunjukkan sikap kurangnya kemauan politik untuk bekerja sama dan melakukan reformasi yang dibutuhkan dengan menolak tuntutan Duma. Kemudian pada tahun 1915, beberapa anggota Duma dan kaum liberal membentuk Blok Progresif. Blok Progresif merupakan sebuah kelompok yang dibentuk dengan tujuan untuk mendorong reformasi dan meningkatkan efektivitas pemerintahan. Kelompok tersebut berusaha bekerja sama dengan Tsar Nicholas II guna mengatasi masalah-masalah yang dihadapi Rusia. Kondisi ini semakin diperburuk ketika Nicholas II mengabaikan peringatan dari Presiden Duma, yaitu Rodzianko, bahwa situasi di Petrograd sangat tidak stabil dan membutuhkan tindak segera untuk menghindari bencana yang kemudian mengakibatkan kelompok sosialis revolusioner dan Kerensky secara terbuka menyerukan agar Tsar Nicholas II turun tahta. Dengan adanya tekanan dari berbagai pihak, termasuk militer yang mulai berpaling, Nicholas II akhirnya tidak memiliki pilihan lain selain turun tahta beberapa hari kemudian pada 2 Maret 1917. Halo, saya Rizka Ramadana dengan NIM 22020460. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak panjang dari masa periode pemerintahan Tsar Nicholas II terhadap Kekaisaran Rusia dan juga dunia. Yang pertama, dampak jangka panjang dari periode tersebut adalah pengaruhnya terhadap perkembangan gereja ortodok di Rusia. Tsar Nicholas II yang berkuasa dari tahun 1894 hingga 1917 dikenal sebagai salah satu pemimpin Rusia yang paling setia kepada gereja ortodok Rusia. Berbeda dengan banyak pendahulunya, kesetiaan Nicholas terhadap gereja ortodoks sangat menonjol, dan ia menggunakan otoritasnya untuk memperkuat posisi gereja sebagai lembaga utama dalam kehidupan spiritual dan sosial di kerajaan Rusia. Salah satu tindakan terbesarnya adalah dukungan aktifnya terhadap pembangunan fisik gereja, termasuk gereja dan biara. Selama masa pemerintahannya, sekitar 7.576 gereja dan kapel baru dibangun dengan dukungan dana langsung dari negara. Bersama dengan pembukaan 211 biara baru dengan dukungan finansial dan politik dari Nicholas II. Gereja Ortodok Rusia mencapai puncak kejayaannya baik dalam hal jumlah gereja maupun dalam pengaruhnya secara nasional dan internasional dalam masa pemerintahan Tsar Nicholas II. Di bawah Nicholas II, gereja ortodok Rusia tidak hanya berkembang pesat dalam negeri, tapi juga memperluas jangkauannya ke luar negeri. Pada akhir masa pemerintahannya, gereja menjadi lembaga negara terbesar di dunia ortodoks.
dengan jangkauan yang meliputi banyak negara di 3 benua, seperti Amerika Utara, Asia, dan juga Eropa Barat. Status gereja ortodok di bawah Nikolas II adalah yang tertinggi dalam sejarahnya, baik dalam segi perkembangan institusi maupun pengaruhnya terhadap masyarakat Rusia. Perannya sebagai simbol spiritual bagi negara serta sebagai pengikat sosial dan budaya diperkuat dengan kebijakan pro-gereja yang dijalankan oleh Nikolas II. Namun, kehancuran besar menimpa gereja ortodoks setelah revolusi Bolshevik pada tahun 1917 dengan jatuhnya dinasti Romanov dan munculnya rezim Bolshevik. Gereja ortodok kehilangan dukungan resmi dari negara dan menjadi target penindasan brutal oleh pemerintah baru. Bolshevik memproklamasi dekret pemisahan gereja dan negara pada tahun 1918 yang mengakibatkan penyitaan semua harta benda gereja oleh negara. Banyak gereja dan biara dihancurkan atau diubah fungsinya menjadi fasilitas sekuler, seperti gudang, bioskop, dan juga penjara. Kaum rohaniawan seperti imam, biarawan, dan biarawati dibunuh secara massal dan umat beragama dianiaya secara kejam. Meskipun mendapat tekanan yang luar biasa, gereja ortodoks Rusia tetap bertahan. Periode penindasan ini termasuk dalam beberapa kampanye anti-agama yang dilakukan oleh Bolshevik dan kemudian pemerintah Soviet, terutama pada tahun 1917 hingga 1921, 1921 hingga 1928, dan 1928 hingga 1941. Selama periode ini, ribuan katedral dan gereja dihancurkan dan gereja ortodok hampir mencapai titik pembubaran total. Pada tahun 1927, jumlah gereja ortodok di Republik Rusia menurun drastis dari sekitar 29.584 menjadi kurang dari 500 pada tahun 1940. Namun, selama Perang Dunia Kedua, hubungan antara gereja ortodoks dan negara mulai berubah. Stalin yang membutuhkan dukungan rohani dan moral dari rakyat dalam menghadapi Nazi Jerman mencapai kesepakatan dengan pemimpin gereja. Pada tahun 1943, Stalin mengizinkan gereja ortodoks untuk mendapatkan kembali sebagian pengaruhnya dan perannya dalam masyarakat Soviet. Kesepakatan ini memungkinkan gereja untuk memulihkan sebagian besar wilayahnya di bekas Kekaisaran Rusia dan bahkan memperluas pengaruhnya ke wilayah yang lebih luas pasca perang. Saat ini, gereja ortodoks Rusia memiliki fungsi yang mencakup peranan sebagai institusi yang mewakili suatu sistem pandangan dan ide-ide tertentu serta berpengaruh signifikan terhadap kesadaran dan perilaku warga negara, yang dapat dilihat sebagai cara untuk mempengaruhi dan mengarahkan masyarakat. Gereja tidak hanya memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya, tetapi juga terlibat dalam bidang politik dan ekonomi. Selain itu, agama ortodoks dipandang sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan negara Rusia, yang perannya tidak dapat diabaikan oleh negara. Meskipun gereja ortodoks mengalami kehancuran besar setelah revolusi Bolshevik, warisan Nikolas II dalam memperkuat institusi ini tetap bertahan. Dukungannya yang signifikan terhadap pembangunan fisik dan penguatan moral gereja meninggalkan warisan yang berkontribusi pada kebangkitan kembali gereja ortodoks di masa Soviet dan pasca Soviet. Pengaruh Nikolas II terhadap gereja ortodoks Rusia dengan segala peninggalannya tetap menjadi pilar penting yang memungkinkan gereja bangkit kembali setelah periode panjang penindasan. Dampak panjang kedua dari masa pemerintahan Tsar Nikolas II, yaitu adalah kemerdekaan beberapa negara pasca runtuhnya Kekaisaran Rusia. Kekalahan Kekaisaran Rusia dalam Perang Dunia I membawa dampak besar dalam negeri dan kawasan di sekitarnya, memperburuk krisis politik dan ekonomi yang sudah ada. Hal ini mempercepat jatuhnya dinasti Romanov yang telah berkuasa selama berabad-abad. Pada tahun 1917, revolusi Bolshevik menggulingkan pemerintahan sementara Rusia dan mendirikan negara sosialis komunis di bawah pimpinan Vladimir Lenin. Perubahan politik ini memicu kekacauan, termasuk perang saudara Rusia, dan memberi kesempatan bagi wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Kekaisaran Rusia untuk memerdekakan diri. Finlandia, Polandia, Estonia, dan Latvia, dan juga Lituania berhasil mendeklarasikan kemerdekaan mereka, meskipun beberapa wilayah seperti Belarus, Ukraina, serta negara-negara Kaukasus seperti Georgia, Armenia, dan Azerbaijan sempat memisahkan diri. Mereka kemudian kembali dikuasai oleh rezim Soviet pada awal 1920. Namun, Finlandia dan Polandia berhasil mempertahankan mereka
berhasil mempertahankan kemerdekaan mereka setelah Perang Polandia-Soviet, dan negara-negara Baltik seperti Estonia, Latvia, Lithuania sempat dianeksasi oleh Soviet pada tahun 1940 sebelum akhirnya merdeka kembali setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Perkenalkan, nama saya Anastasia Hanakilah dengan NIM 2202046003. Di sini saya akan menjelaskan peristiwa apa saja dan bagaimana berpengaruh dalam sejarah pembentukan negara Rusia. Ada berbagai peristiwa yang terjadi pada pemerintahan Nicholas II yang tercatat dalam sejarah terbentuknya negara Rusia. Keputusan dalam pemerintahan Nicholas II memainkan peran yang sangat penting dalam pembentukan negara Rusia. Namun juga mendapatkan kritik dari rakyatnya karena kebijakan-kebijakannya yang tidak demokratis, represif, dan tidak efektif dalam menghadapi krisis ekonomi dan politik pada saat itu. Yaitu dikarenakan Nicholas II memerintah dengan tangan besi yang menindas kebebasan sipil, intelektual, dan hak asasi manusia. Serta keputusan Nicholas II yang tidak mengambil tindakan apapun, salah satunya pada saat masa perayaan penobatan Nicholas II yang dikenal sebagai tragedi Khodinka, yaitu peristiwa tentang pada hari pertama pemerintahan Tsar dan istrinya menjadi awal yang buruk dalam pemerintahannya. Dari pembagian paket hadiah gratis yang menimbulkan tragedi ribuan rakyatnya terbunuh karena desak-desakan dan terinjak di kerumunan ribuan orang. Justru, ia malah membuat keputusan yang tidak arif pergi ke pesta Marquis de Montebello. Dari tragedi ini, ia juga dijuluki sebagai Nicholas the Bloody. Dan ada juga pembantaian Bloody Sunday 1905, pasukan Rusia menembaki ratusan demonstran yang memprotes kebijakan pemerintah yang menandai titik balik dalam revolusi Rusia dan mengikis legitimasi monarki. Ada juga kebijakan agraria 1906, pemberian tanah kepada aristokrat dan tuan tanah, yang mana di sini justru lebih memprioritaskan kepentingan keluarga kerajaan daripada memberikannya kepada petani. Dan ada juga gerakan buruh dan petani 1905 sampai 1907 yang memutuskan untuk menindas gerakan protes tersebut daripada mengambil tindakan untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Dan keputusan dalam kebijakan luar negerinya dalam upaya perang dan berdampak pada krisis ekonomi Rusia yang pada saat itu sedang tidak stabil. Nicholas yang memutuskan untuk berperang dalam Perang Rusia sampai Jepang tahun 1904 sampai 1905 yang menyebabkan Rusia mengalami kekalahan dalam perang tersebut, yang menyebabkan Rusia mengalami kerugian besar dan tidak dapat mengelola ekonomi, yang menyebabkan kekurangan makanan, inflasi, dan kemiskinan yang meluas, dan membuat Rusia kehilangan dukungan dari negara-negara lain. Kesimpulannya, keputusan Nicholas II ini menyebabkan ketidakpuasan yang justru memicu timbulnya kekerasan, kelompok teroris, gerakan revolusi yang dilakukan secara membabi buta, dan protes di kalangan rakyat dan kaum borjuis, karena mereka merasa bahwa sistem absolut monarki dan feodalisme dalam pemerintahan Nicholas II tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Akibat keputusan yang keliru ini, situasi semakin buruk, yang berakibat timbulnya banyak protes karena yang dibutuhkan rakyatnya pada saat itu adalah demokrasi untuk mewakili rakyat pada saat itu, karena keputusan yang dibuat Nicholas II tidak berpihak kepada rakyatnya. Sekian, terima kasih.